Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari praktikum basis data, yaitu berjudul Sistem Perpustakaan Sekolah oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang terdiri dari Tiana Syakila Dewi, lalu Felana Alifa saya sendiri, dan Lutfina Nur Kamila. Untuk yang pertama, saya akan menampilkan dan membahas mengenai IRD Perpustakaan Sekolah. Nah, di sini terdapat 6 entitas. Yang pertama itu ada siswa yang terdiri dari 5 atribut, yaitu NIS, nama, nomor HP, alamat, dan jenis kelamin. Untuk NIS-nya kami beri primary key. Lalu selanjutnya ada buku yang terdiri dari 5 atribut. Ada buku ID, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan kategori ID. Untuk buku ID-nya sendiri kami beri primary key. Lalu entitas ketiga ada kategori buku, yaitu yang terdiri dari atribut kategori ID dan nama kategori ID. Untuk primary key-nya kita memberikan ke kategori ID. Lalu ke entitas keempat ini ada petugas. Di petugas ini ada 4 atribut, yaitu yang pertama petugas ID, nama petugas, jenis kelamin, dan nomor HP. Untuk primary key-nya ada di petugas ID. Lalu selanjutnya yang kelima ada peminjaman. Peminjaman ini memiliki 3 atribut. Yang pertama peminjaman ID, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Primary key-nya ada di peminjaman ID. Lalu yang keenam ini ada denda. Denda memiliki 2 atribut, yaitu denda ID dan jumlah denda. Untuk primary key-nya yaitu denda ID. Nah, untuk keenam entitas ini saling memiliki relasi antar entitasnya. Di sini siswa ke buku itu memiliki relasi meminjam. Jadi siswa meminjam buku. Lalu buku ke kategori buku memiliki relasi Jadi buku itu memiliki kategori buku dan sebaliknya. Lalu kategori buku ke petugas itu ada relasi dikelola, yang berarti kategori buku ini akan dikelola oleh petugas. Lalu selanjutnya peminjaman ke petugas. Nah, relasinya itu kan mencatat. Jadi petugas pastinya akan mencatat peminjaman yang akan dipinjam oleh siswa. Lalu selanjutnya peminjaman ke denda. Nah, peminjaman ini akan mengakibatkan denda jika siswanya telat mengembalikan buku yang ia pinjam lebih dari 1 minggu. Lalu selanjutnya denda ke siswa. Terdapat relasi dibayar, yang artinya denda ini harus dibayar oleh siswa yang telat mengembalikan bukunya. Nah, untuk kardinalitasnya yaitu siswa ke buku itu 1 ke banyak, lalu buku ke kategori buku yaitu 1 ke 1, kategori buku ke petugas banyak ke 1, petugas ke peminjaman 1 ke banyak, lalu peminjaman ke denda 1 ke 1, dan denda ke siswa 1 ke 1. Lalu selanjutnya untuk latar belakang. Nah, perpustakaan ini ialah media untuk pembelajaran. Pada proses pencatatan dan peminjaman manual membutuhkan waktu dan rentan kesalahan. Dibutuhkan sistem informasi yang efektif untuk pengelolaan database. Lalu tujuan proyek ini yaitu yang pertama, membuat sistem perpustakaan berbasis web untuk mempermudah pengelolaan buku dan siswa yang akan dikelola oleh petugas. Lalu yang kedua, terdapat mengoptimalkan proses pencatatan, peminjaman, dan pengembalian. Lalu selanjutnya ada fitur utama pada database yang kami buat. Yang pertama itu ada manajemen buku. Di sini kita akan menerapkan beberapa fitur-fitur seperti tambah, edit, hapus data dari perpustakaan sekolah seperti yang sudah kami pelajari pada modul-modul sebelumnya. Lalu yang kedua, terdapat manajemen anggota, yaitu registrasi anggota baru dan pengelolaan data anggota. Yang ketiga, transaksi peminjaman dan pengembalian, yaitu pencatatan, peminjaman, dan pengembalian buku yang dikelola oleh petugas.
Lalu selanjutnya ada job desk. Dalam pembuatan tugas kelompok ini, web perpustakaan sekolah, semua anggota kelompok bekerja sama secara kolaboratif dan inisiatif untuk menyelesaikan setiap tahap proyek, mulai dari diskusi dan perencanaan fitur hingga tampilan menggunakan PHP dan CSS, pengembangan logika backend dengan PHP, pembuatan database MySQL, serta pengujian dan debugging dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan bebas dari bug. Terima kasih. Setelah ini akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Kiana dan Vina untuk mempresentasikan dan memperlihatkan hasil database dan juga websitenya. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas sistem database website perpustakaan sekolah. Pada halaman login, terdapat formulir yang memungkinkan akses ke website dengan mengisi ID petugas dan kata sandi. Misalkan untuk ID petugasnya itu 1, kemudian passwordnya. Setelah berhasil masuk, di halaman dashboard terdapat beberapa aplikasi kecil. Pada bagian samping dashboard terdapat tombol administrator, tombol logout, dan tombol about us. Tombol administrator berfungsi untuk melihat daftar petugas yang sedang mengakses website. Kemudian tombol logout digunakan untuk keluar dari akun pada website. Kemudian tombol about us digunakan untuk membuat informasi mengenai nama kelompok dan anggota yang mengembangkan website ini. Setelah itu, pada beberapa fitur kecil terdapat beberapa data juga, di mana pada bagian data siswa terdapat 11 data siswa yang terdaftar dengan fitur yang tersedia mencakup update siswa, delete siswa, tambah siswa, dan pencarian data siswa. Misalkan kita akan menambahkan data tambah siswa dengan NIS 12 dengan nama Kimiji, alamatnya Bandung, jenis kelamin perempuan, serta nomor HP 8. Maka data akan menambah menjadi 12. Kemudian pada pencarian data kita dapat mencari data dengan nama, misalkan kita akan mencari nama maka data siswa akan muncul. Kemudian pada bagian data buku tersedia 10 data buku yang terdaftar dengan fitur yang serupa, yaitu update buku, delete buku, tambah buku, dan pencarian data buku. Kita akan menambahkan data buku dengan ID buku 11 atau buku ID 11, judul buku cerita, ngarangnya Nah, tahun terbit 2015. Maka data akan nambah 1. Kemudian pada aplikasi kecil dengan nama database data kategori buku, ada 10 kategori buku yang terdaftar, juga dilengkapi dengan fitur update kategori, delete kategori, tambah kategori, dan pencarian data kategori. Sama halnya dengan yang sebelumnya, kita dapat menambahkan dengan ID 11, nama kategori misalkan kalkulus. Berarti 12. Dengan nama kategori maka kategori muncul. Kemudian pada bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dari Kiana tadi. Nah, saya Lutfiana Nukamila, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah Kiana jelaskan. Oke, di sini ada data peminjaman. Nah, di sini ada 11 ID peminjaman. Ini dia. Nah,
jika kita ingin menambahkan ID tersebut, jika kita ingin menambahkan data peminjaman tersebut, kita bisa menambah ke peminjaman. Saya dengan ID bukunya 4, ID petugasnya 9, ini siswanya 1, 2, 3, tanggal peminjaman 1, ininya 12/2024. Tanggal pengembaliannya tanggal 12 bulan 12 2024. Tambah. Nah, lalu otomatis data tersebut akan masuk ke data peminjaman dari yang tadi sudah ditambahkan. Nah, lalu bagaimana cara menghapus data ini? Nah, data ini tuh akan otomatis terhapus jika kita memencet delete. Nah, kembali delete. Nah, maka database tersebut akan otomatis terhapus. Nah, misalnya kita mau update lagi nih. Update, masukin lagi yang tadi. Nah, dengan demikian database tersebut akan masuk kembali. Nah, misalnya kita ingin mencari data peminjaman dari satu orang. Misalnya kan ini database-nya banyak kan. Nah, kita tuh cuma lihat satu orang doang. Nah, kita tinggal masukin ID peminjamannya. Misalnya dia ID-nya berapa? Misalnya 7. So, nah, maka yang memiliki ID peminjaman 7 akan muncul di pencaharian. Kembali. Nah, lalu di data petugas. Nah, di data petugas juga sama dengan yang tadi. Nah, misalnya kita menambahkan petugas. Nah, misalnya kita menambahkan petugas tersebut bernama Kimin dengan berjenis kelamin perempuan. Nomor HP-nya ini. Kita menambahkan si Kimin tersebut. Nah, otomatis ID petugasnya 12 bernama Kimin, berjenis kelamin perempuan, dan ini nomor ponselnya. Nah, lalu jika ingin menghapus database tersebut atau menghapus si Kimin tersebut, kita tinggal mencet delete sama seperti tadi, maka localhost akan menyatakan kalau data petugas tersebut akan dihapus. Misalnya gitu. Nah, lalu kita ingin mencari data, tapi misalnya di sini tuh database-nya sudah penuh nih, sudah banyak gitu ya, sudah menumpuk. Nah, kita jika tidak perlu mencari scroll satu-satu, jadi kita bisa mencarinya dalam satu data. Kita hanya perlu memasukkan ID petugasnya. Misalnya ID petugasnya Linda 6. Kita memasukkan mencari 6. Nah, maka dengan pencaharian kita 6, maka ID petugasnya Linda akan muncul dan juga nama petugasnya. Lalu kembali. Nah, lalu ada data denda. Begitu pula juga dengan data denda sama. Misalnya kita masuk tambah denda. ID peminjamannya 8. Jumlah dendanya 2. Tambah, misal. Nih. Ya, di peminjamannya 2. Nah, maka otomatis di sini karena yang tadinya ada yang di atasnya itu dengan ID dendanya 23, maka otomatis ID denda tersebut menjadi 24. Jadi di bawahnya angka 21, 22, 23, 24 gitu. Karena sebelumnya saya memasukkan data tersebut tuh 21 dan 23, jadi berurutan. Nah, lalu sama juga jika ingin menghapus database tersebut, kita hanya perlu mencet delete. Nah, localhost menyatakan data denda berhasil dihapus. Lalu delete lagi. Sama juga. Nah, jika kita ingin mencari data, kita hanya perlu memasukkan ID denda tersebut. Misalnya kita mencari yang nomor 10. Nah, ini kan dengan ID peminjamannya 35.000. Nah, masuk ke sini. Misalnya 10 ID dendanya. Cari. Nah, maka si data dari denda itu akan keluar dengan sendirinya. Nah, begitu. Kemudian pada database sistem perpustakaan sekolah terdapat beberapa tabel seperti buku, denda, kategori buku, peminjaman, petugas, dan siswa. Pada tabel siswa terdapat beberapa atribut seperti NIS, nama siswa, alamat, jenis kelamin, nomor HP.
dengan NIS sebagai primary key. Kemudian pada tabel buku terdapat beberapa atribut seperti buku ID, judul buku, pengarang, tahun terbit, kategori ID dengan buku ID sebagai primary key. Kemudian pada tabel kategori buku terdapat dua atribut yaitu kategori ID dan nama kategori dengan kategori ID sebagai primary key. Nah, selanjutnya itu ada di petugas. Nah, di petugas ini ada 4 atribut. Yang pertama itu ada petugas ID, nama petugas, jenis kelamin, dan juga nomor HP. Nah, di sini ada di layar ditampilkan ada 10 data. Nah, di petugas ID itu, ini tuh fungsinya buat primary key. Intinya nggak bakal bisa berubah-ubah. Nah, sama juga dengan selanjutnya di form peminjaman. Nah, ini tuh atributnya ada peminjaman ID, NIS, buku ID, petugas ID, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Lalu selanjutnya ada di denda. Nah, ini untuk mencatat denda ketika siswa atau anggota terlambat mengembalikan buku. Nah, di sini atributnya ada denda ID, jumlah denda, dan juga peminjaman ID. Denda ID ini berfungsi sebagai primary key. Nah, lalu untuk mengetahui denda tersebut dimasukkan ke peminjaman ID-nya juga agar apa sih yang dia pinjam itu. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang source code. Pada source code login.php ini digunakan untuk membuat sebuah halaman login sederhana yang dirancang untuk memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman. Pada bagian tag head terdapat elemen-elemen dasar seperti pengaturan karakter, fireword, dan tag title. Kemudian pada bagian tag body terdapat komponen utama halaman terletak pada tag div dengan class login container. Di dalamnya terdapat tag H1 yang digunakan untuk memberikan informasi sebagai judul yaitu halaman login, dan tag P untuk memberikan informasi bahwa penggunaan harus login terlebih dahulu. Formulir html.from dengan atribut action sama dengan dashboard.php dengan metode yaitu get. Kemudian pada dua input penting adalah input text untuk memasukkan ID petugas dan info kata sandi untuk password. Keduanya wajib diisi karena atribut required diterapkan. Kemudian pada source code dashboard.php ini digunakan untuk memudahkan penggunaan mengakses dalam petik siswa, buku, kategori, peminjaman, petugas, dan denda. Struktur halaman dibagi menjadi dua bagian yaitu sidebar, kemudian konten utama. Pada bagian sidebar yang tampilkan menggunakan elemen tag div class dengan nama sidebar berfungsi sebagai navigasi tetap di sisi kiri halaman. Sidebar ini mencakup judul aplikasi e-library, profil penggunaan judul aplikasi, profil serta tombol navigasi untuk mengakses halaman administrator, logout, dan about us. Bagian utama atau main content berisikan elemen header dan dashboard. Header menampilkan judul dashboard serta tombol about us yang mengarahkan ke halaman terkait. Pada bagian dashboard terdapat kumpulan kartu interaktif yang dirancang dengan layout grid di mana setiap kartu mengarahkan penggunaan ke halaman spesifik seperti siswa.php, buku.php, kategori buku.php, peminjaman.php, petugas.php, dan denda.php. Kemudian pada bagian source code buku ini digunakan untuk mencari, melihat, dan mengelola data siswa. Dengan logika PHP, data ditampilkan dalam berdasarkan input pencarian, di mana query SQL menyaring data berdasarkan nama siswa atau alamat. Jika tidak ada pencarian, semua data siswa ditampilkan. Header halaman mencakup formulir
harian. Sementara tabel menampilkan informasi seperti NIS, kategori buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, aksi. Kemudian pada source code siswa.php ini digunakan untuk mencari, melihat, dan mengelola data siswa dengan logika PHP dan mengelola data siswa dalam tabel berdasarkan input pencarian, di mana query SQL menyaring data berdasarkan nama siswa atau alamat. Jika tidak ada pencarian, semua data siswa ditampilkan. Header halaman. Pada header terdapat formulir pencarian, sementara tabel menampilkan informasi siswa seperti NIS, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP, dengan kolom aksi untuk memperbarui atau menghapus data. Desain halaman ditingkatkan menggunakan CSS. Kemudian pada bagian source code tambah siswa.php ini digunakan untuk menambahkan data siswa ke dalam basis data dengan logika PHP. Data yang dimasukkan melalui formulir HTML ditambah penggunaan metode post dan dimasukkan siswa di basis data menggunakan data SQL insert info. Jika proses berhasil, penggunaan diarahkan ke halaman siswa.php. Sementara jika terjadi kesalahan, pesan error ditampilkan. Kemudian pada bagian update siswa.php ini digunakan untuk memperbarui data siswa tertentu dalam basis data. Data siswa diambil berdasarkan parameter NIS melalui metode get dan ditampilkan di formulir dengan nilai awal yang sudah diisi sesuai dengan data di basis data. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang CSS-nya. Nah, CSS ini berfungsi untuk apa? Nah, pertama, CSS itu digunakan untuk mempercantik tampilan. Nah, seperti yang CSS kan di sini ada CSS pertama dan juga style CSS 2. Nah, style CSS pertama ini digunakan untuk data yang biasanya seperti buku PHP, dashboard PHP, denda PHP, siswa PHP, dan lain-lainnya. Nah, jika sel 2 itu digunakan untuk seperti tambah atau juga update ataupun menghapus data. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang CSS-nya. Nah, yang pertama itu ada background color. Nah, ini ada Arial, ini tuh tema dari tulisannya, tampilan dari tulisannya. Nah, ini background color itu berarti ini tuh tampilan utama di layar, seperti ini, biru. Ya. Nah, ini untuk besarnya. Lalu ini untuk button atau tombol-tombolnya berwarna biru tua. Nah, ini hitamnya itu buat samping-sampingnya dari si text box-nya itu. Nah, lalu selanjutnya di style CSS ini. Nah, di style CSS ini tuh ada beberapa kategori yang menggunakan style CSS dan juga menggunakan style CSS 2. Jadi sekian penjelasannya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.